Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat kepada Nabi. Yang terhormat Ibu dosen pengampu dan teman-teman yang sudah menonton video ini. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Menang Septiani Babai selaku moderator pada presentasi kelompok kami. Adapun judul materi kelompok kami yaitu tentang landasan pengembangan kurikulum. Sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Menang Septiani Babai selaku moderator dan juga pemateri pertama, Serwanda Limba Nadi selaku pemateri kedua, dan Miranda Peputungan selaku pemateri ketiga. Baik, jadi pemateri pertama saya sendiri. Langsung saja pengertian kurikulum. Secara etimologis, kurikulum berasal dari bahasa Latin curir atau kurikulum atau running a course atau kurir, yang artinya berlari. Kurs yang berarti mata pelajaran menurut Urgaya dan Susmiati 2013. Dari kedua arti tersebut yaitu berlari dan mata pelajaran, bahwasannya kurikulum merupakan alat perlengkapan dalam sebuah mata pelajaran berlari. Dalam artian berlari di situ yaitu karena pada masa itu ternyata kurikulum pertama digunakan dalam ranah atlet atau dunia olahraga. Akan tetapi di masa sekarang kurikulum digunakan dalam ranah pendidikan. Maka kurikulum diartikan sebagai alat perlengkapan suatu mata pelajaran yang digunakan dalam dunia pendidikan untuk mencapai suatu tujuan dari pendidikan itu sendiri. Baik, untuk pemateri kedua, waktu dan tempat saya persilahkan. Saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Oke, langsung saja. Fungsi kurikulum. 1. Fungsi kurikulum bagi sekolah yang bersangkutan yaitu sebagai alat untuk mencapai seperangkat tujuan pendidikan yang diinginkan dan sebagai pedoman dalam mengatur kegiatan sehari-hari. 2. Fungsi kurikulum bagi tatanan tingkat sekolah yaitu sebagai pemeliharaan proses pendidikan dan penyiapan tenaga kerja. 3. Fungsi konsumen yaitu sebagai keikutsertaan dalam memperlancar pelaksanaan program pendidikan dan kritik yang membangun dalam penyempurnaan program yang serasi. Unsur-unsur dalam kurikulum. 1. Tujuan kurikulum yang hakikatnya arah dari program tersebut. 2. Isi atau materi program yang harus diberikan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan. 3. Proses pengajaran yang merupakan strategi pelaksanaan program. Dan terakhir yaitu program penilaian yang dimaksud untuk mengetahui apakah program itu telah mencapai arah atau tujuan yang ditetapkan. Pengembangan kurikulum. Pada hakikatnya, pengembangan kurikulum merupakan proses penyusunan rencana tentang isi dan bahan pelajaran yang harus dipelajari serta bagaimana cara mempelajarinya. Namun demikian, persoalan mengembangkan isi dan bahan pelajaran serta bagaimana cara belajar siswa bukanlah suatu proses yang sederhana. Sebab menentukan isi kurikulum harus berangkat dari visi, misi, serta tujuan yang akan dicapai. Selanjutnya, landasan pengembangan kurikulum. Secara umum, maka landasan dapat dikategorikan menjadi 3 hal. Pertama, sebuah fondasi yang dibangun di atas sebuah bangunan. Kedua, pikiran-pikiran abstrak yang dijadikan titik tolak atau titik berangkat bagi pelaksanaan suatu kegiatan. Ketiga, pandangan-pandangan abstrak yang telah teruji. Kurikulum dipergunakan sebagai titik tolak dalam menyusun konsep, pelaksanaan konsep, dan evaluasi konsep. Baiklah, dengan berakhirnya pemaparan materi dari pemateri terakhir tadi, maka berakhirlah pula presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator pamit undur diri. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.